Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Sumarto Rofiun. Pagi ini kita ada undangan rapat pembahasan open close Maer Hotspot Wisata Karimun Jawa di lokasi Warukotek bersama rekan-rekan untuk pembahasan apakah spot Maer pantas dibuka atau ditutup. Ya, yuk ikuti terus dan ikuti acara forum yang dilaksanakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun pelaku wisata tirakat untuk tidak memanfaatkan Maer yang sudah disepakati. Memang yang tidak terkontrol adalah nelayan. Namun saya juga senang karena tidak ada gesekan apapun dan saya yakin masih. Cuma kalau mancing di sana ke pinggir itu hampir tidak. Ya, jadi agak ke tengah, ya, agak ke tengah di kedalaman. Kalau pinggir itu tidak. Kemudian dengan data yang seperti ini apa ya? Kerja hampir semua melibatkan semua dan senang karena kerusakan Karimun kalau model kayak gini itu akan lebih banyak teratasi ya. Karena kalau rekayasa berapa biaya yang akan digunakan. Namun mohon Pak Sek, nanti kalau ada Pak Edi, BPP itu punya kegiatan mendekati agar ada pembuatan rekayasa rumpon atau apa di sepanjang yang masyarakat Karimun pada saatnya yang tradisional itu bisa menikmati hasil rumpon itu. Ya, gitu. Jadi kalau ini adalah jeripayah pelaku wisata menahan diri, kemudian pemantauan BTN yang mendampingi terus berkenan untuk bisa menjadi model. Ya, model sehingga namun basicnya adalah dari masyarakat kalau kemarin Mas Black karena dia juga diver juga bukan tidak mungkin dari data-data informasi yang memang daerah destinasi karena kalau wilayah nelayan yang diginikan mesti anak gejolak tapi adalah wilayah pariwisata jadi dimulai dari pariwisata angkar jangkarnya itu juga harus mulai sekarang dengan bantuan, kemudian pemanfaat pariwisata bisa menahan diri, bisa memberi masukan sehingga bukan tidak mungkin kadang-kadang mau bisa menyalah maka kita bisa melukis pelan-pelan. Memang 3-4 tahun terakhir ini memang sudah tidak ada pengeboman, tapi Taman Nasional Laut di luar sini Pak, di Sulawesi, di Makassar sana bom itu sudah makanan sehari-hari. Alhamdulillah komitmen Pak Camat, Muspika dan tokoh masyarakat di sini tidak ada pengeboman. Potasium juga sudah sangat berkurang. Terima kasih Pak Haji, tokoh masyarakat, mudah-mudahan ini bisa kita lestarikan sepanjang masa terkait dengan pengeboman dan potasium. Untuk usulan Pak Haji terkait bantuan alam tangkap yang ramah lingkungan, barangkali bisa di-note dulu, artinya kita catat karena mohon izin WCS bersama-sama dengan kita pada RKP ini sudah memberikan bantuan kepada HPI
beberapa kegiatan yang menunjang wisata. Tentunya banyak sekali dari biro-biro atau dari pelaku wisata ini yang mengajukan sarana prasarana. Untuk itu kita map dulu atau kita catat, barangkali bisa kita kita pikirkan di tahun-tahun atau di RKT sebelumnya. Sebelumnya terkait dengan Pak Seksam, di sini ada dibagi dengan ruang, ada zona inti, zona budidaya, dan zona pemanfaatan. Kita ada banyak zona pemanfaatan, diantaranya Mamer, Cemara besar, Cemara kecil, termasuk Binjangan kecil. Nah, sekarang ada perusahaan dari Jakarta yang sudah mengajukan izin. Saya menguatkan apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Sekdam. Akan dikelola oleh teman-teman dari kelembagaan pariwisata yang ada di Karimun Jawa. Saya rasa ini akan lebih maksimal hasilnya karena di sana akan muncul rasa memiliki, rasa underbeni dari teman-teman yang berkegiatan wisata dengan adanya IPPA. Oleh karena itu, saya berpendapat mohon untuk Bapak BTN lebih proaktif terhadap kelembagaan pariwisata yang ada di Karimun Jawa agar tidak hanya investor dari luar yang memunculkan atau mendapatkan IPPA, tapi teman-teman kelembagaan yang ada di kelembagaan pariwisata yang ada di Karimun Jawa ini mohon untuk betul-betul difasilitasi, Pak. Dan nanti pada saatnya Parang pun akan kami inginkan semacam demikian, karena ini sangat sangat berprospek untuk bagaimana kelestarian alam. Mungkin perlu diberi batas, jangan batas. Ini area ini kira-kira batasnya mungkin batas pakai kode atau tanda di laut. Jadi itu yang boleh digunakan tempatnya, lokasinya, spotnya di area ini. Jadi diberi batas biar para pelaku wisata ini ya mengetahui, karena di laut ini kan kalau sudah ke laut ini kadang dia ya seenaknya mencari tempat yang kira-kira ini mengganggu ini. Bagaimana caranya dari pihak BTN bekerjasama dengan masyarakat atau HPI untuk melakukan kontrol sampah yang digunakan pariwisata atau juga dari biro itu sendiri. Bagaimana seperti yang dilakukan teman-teman Balai Taman Nasional dan pengelola Taman Nasional Gunung Sumbing. Jadi minggu kemarin saya mengajak teman-teman pemuda Karimun Jawa untuk mendaki Gunung Sumbing, dan di sana memang sangat luar biasa bagus pengelolaan Taman Nasionalnya, Taman Nasional Gunungnya gitu. Mereka bekerja sama dengan masyarakat dan pengelola pendakian Gunung Sumbing. Mereka melakukan pengecekan sampah dan pengecekan sampah itu secara detail gitu Pak. Memang benar-benar secara detail. Jadi sebelum berangkat kita dikumpulkan satu rombongan apa yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dibawa. Kita tidak diperbolehkan membawa sampah, tidak diperbolehkan membawa pisau besar untuk memotong tumbuhan lah. Kan biasanya kita para pendaki membutuhkan pohon untuk alat bantu jalan gitu kan. Tapi memang benar-benar tidak boleh. Kalau itu bawa dan dilakukan pengecekan melanggar, itu akan dikenai denda kalau nggak salah 10 juta. Dan begitu juga sampah itu memang dihitung memang detail gitu. Kalau kita bawa sampah plastik 10, ya 10 harus balik gitu. Kalau tidak, kalau kurang satu itu dikenai denda berupa 10 kali harga per satuan sampah itu. Karena apa? Kita memang sangat menyayangkan bagaimana Taman Nasional Karimun Jawa itu seolah-olah kita memanjakan wisatawan itu sendiri.
mereka membawa sampah atau membawa snack dibawa ke pantai atau mungkin snorkelingan, entah itu tertinggal di pantai, dan bahkan dari teman-teman pemandu sendiri itu berpendapat itu ada yang jaga kok di pantai gitu kan, itu ada yang jaga di pantai biar penjaga pantai yang membersihkan. Dan sentilan-sentilan dari wisatawan terutama bule atau mungkin ini menganggap, loh ini bukannya taman nasional, kenapa masih banyak sampah di sini? Itu kan merupakan suatu hal yang memalukan gitu loh. Kita taman nasional loh, sampah ditinggal di laut atau mungkin tisu di mana-mana. Dan kita sendiri ya mungkin ini jadi koreksi HPI sendiri, bagaimana teman-teman HPI atau mungkin pemandu itu seolah-olah ya udahlah sampah-sampah botol ini dibiarin aja lah, oh kita sudah bayar ini kok, belum ada rasa saling memiliki, saling menjaga gitu. Jadi itu saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada peluang dodolan tumbler. Mungkin Pak Rahmat bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi ya dari Pak Komandan. Di mana sih core zone itu atau zona-zona dilindungi? Mungkin dari Pak Sukma akan menampilkan sebuah peta, Pak. Nah, itu nanti petanya biasanya kalau dari TN warna-warni, Pak. Nah, itu akan dijelaskan ini warna apa. Monggo Pak Rahmat silakan. Kalian bahwa IPPA itu bisa oleh badan hukum atau oleh masyarakat, oleh perusahaan maupun oleh masyarakat yang bergabung menjadi badan hukum. Jadi kalau masyarakat menginginkan akan mengusulkan IPPA, dan nanti akan kita bimbing. Kalau memang serius bisa datang ke kantor SPTN 2 maupun SPTN 1 untuk melakukan administrasinya, karena pengurusan IPPA itu tidak sederhana Bapak, cukup rumit, cukup memerlukan beberapa dokumen. Jadi yang serius untuk membuat IPPA lah yang sudah terbiasa membuat IPPA, yang biasanya bisa full. Itu prinsipnya bisa hektar kawasan perairan laut atau dulu disebut dengan cagar alam laut. Nah, ini batas-batasnya saya tidak apa dengan koordinatnya, tapi secara sederhana batasnya itu di sebelah Parang, sebelah Nyamuk. Nah, ini Pulau Genting tidak masuk. Saya tidak hafal koordinatnya. Ini wilayah kami yang itu dimandat oleh kami. Ada berapa zona? Yang pertama adalah zona pemanfaatan yang berwarna hijau ya, Mas Murid ya. Ini zona pemanfaatan yang kita buat wisata bahari mancing maupun nelayan masuk zona inti akan kita halau, kita minta untuk keluar dari kawasan di zona inti. Yang satu di Tanjung Boma, yang kedua ini di mana nih? Di Kakak Menyawakan, yang ketiga kosong ya. Di Kakak Melan. Jadi ada 3 zona inti yang saat ini kita punyai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh iya, ada 4 zona inti yang kita punya. 4-5 tahun yang lalu kita pasang tanda batas Pak di zona inti itu. Saya lupa apakah APBN murni atau kerjasama dengan BCS. Tapi tidak lama tanda-tanda batas itu setengah tahun juga sudah tidak ada di tempatnya. Apakah itu kena ombak atau selingnya diambil oleh orang ya, tapi yang jelas putus ya. Karena alam jadi putus, sekarang tidak ada.
itu terkait dengan tanda batas yang disampaikan oleh Pak Dan Ramil. Jadi Pak izin nambahin sedikit dari perikanan Pak Seus yang gabungan waktu kepalanya Pak Bangga, terus dari Polsek juga ada Mas Jarot, itu ditangkap. Terus kita mau ini bagaimana mau diajukan di tingkat menjadi penyidikan Kepala Perumda Semarang, tapi menurut Pak Seus dibina saja. Dan sebagai sanksinya barangnya itu diamankan berupa tali, alat tangkapnya diamankan di sekitar perikanan, dulu ditaruh di dekat tandon air. Jadi yang kedua pernah mungkin 6 bulan yang lalu kita melakukan pengamanan, tapi ya tidak ada pelanggaran hukumnya, demikian Bapak. Untuk yang wisata alam itu syaratnya bisa perorangan boleh, tapi kalau tadi disampaikan yang kedua itu izin usaha penyediaan sarana wisata alam tadi yang disampaikan Pak Rahman tadi di sekitar menjangan kecil itu tidak boleh perorangan. Syaratnya yaitu badan usaha. Badan usaha itu bisa BUMDes, bisa BUMD, bahkan bisa koperasi. Nah, itu ada peluang di situ. Termasuk tadi Pak Carik sampaikan, kira-kira bisa nggak BUMDes untuk mengelola, menjadikan IUPSWA? Sangat bisa sekali, sangat dimungkinkan sekali. Untuk selanjutnya, silakan dibaca di permennya. Itu ada syarat-syarat semuanya di situ. Bahkan untuk IUPSWA ini diberikan jangka waktu selama 55 tahun untuk mengelola. Lumayan berapa generasi. Nah itu. Terus kemudian kembali ke laptop, kita ini kan kegiatannya evaluasi kesepakatan terkait dengan MAER. Kita akan kembalikan ke sana. Yang jelas tadi kesimpulannya disampaikan bahwa secara signifikan tidak terjadi perubahan tutupan karang. Jadi kita bisa belajar bahwa selama 3 tahun saja karang itu tumbuhnya masih sangat kecil sekali. Jadi butuh puluhan tahun bisa kembali seperti semula. Jadi kita teman-teman pelaku wisata dan teman-teman yang lain kita harus berhati-hati bahwa seandainya kalau sudah terjadi kerusakan itu harga yang harus dibayar itu mahal sekali. Apalagi kalau kita melakukan transparasi karang dan sebagainya. Pemulihan bisa juga pemulihan secara alami, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama sekali, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Menurut teori hanya beberapa senti dalam 1 tahun karang itu bisa tumbuh. Jadi nanti kalau pas kita ada diskusi, apakah sebetulnya kalau mau dibuka atau ditutup mudah sekali, tapi kita harus mempertimbangkan tadi ekologi tadi yang sudah disampaikan bahwa tidak terjadi secara signifikan tutupan karangnya, walaupun tadi disampaikan ada biomasanya sudah mulai meningkat dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela waktu istirahat acara forum pembahasan buka tutup lokasi MAER sudah selesai, kita masuk acara makan bersama. Oke, ikuti terus bersama channel kami Sumarto Review. Silahkan like, subscribe, dan beri komentar, share ke media sosial Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.